Pemirsa, Anda salah satu penggemar pecel lele yang banyak dijajakan di pinggir jalan? Wah, sama dengan saya. Ternyata di balik kesederhanaannya, menu olahan sejuta umat ini ada cerita kerjasama tim yang solid hingga menghasilkan omset ratusan juta rupiah per bulan. Nah, kami akan ajak Anda berkenalan dengan mereka, para pedagang pecel lele hingga sang pelukis spanduk pecel lele yang sangat khas dalam segmen Sehari Menjadi. Kena patil, bos. Alhamdulillah. Pemirsa sadar nggak? Kalau di sepanjang jalan di kota-kota besar tuh ada aja pedagang kaki lima pecel lele, apalagi yang Lamongan. Coba kita hitung ya. Ini satu, depan ada lagi tuh. Ini kurang lebih jarak sekitar 30 meter sudah ada pecel lele lagi. Yang ini Lamongan. Depan ada lagi tuh. Ini yang ketiga, depan ada lagi, depannya ada lagi. Dan berdasarkan data, ada ribuan, bukan ratusan, tapi ribuan pedagang pecel lele dari Lamongan yang ada di kota-kota besar. Dan hari ini saya akan sehari menjadi pemilik pecel lele Lamongan. Menjamurnya lapak-lapak pecel lele dimulai pada kisaran tahun 1965-an. Sebagian besar adalah warga Lamongan, Jawa Timur yang pindah ke kota-kota besar dan mulai menjajakan pecel lele. Di tahun 70 hingga 80-an, jumlahnya makin banyak karena para pedagang ini membawa sanak kerabatnya untuk membuka bisnis serupa. Salah satu kawasan tempat mereka bermukim adalah Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur. Bersama Andi, saya akan berbelanja semua kebutuhan dagangan di pasar. Pertama, ayam. Dalam sehari setidaknya dibutuhkan hingga 50 ekor ayam per hari. Ayam sudah, sekarang kita cari sang primadona, ikan lele. Dalam sehari setidaknya 10 kg lele akan ludes terjual. Ada. Kena patil, bos. Hati-hati pemirsa, patil ikan lele adalah alat penyengat berupa 3 duri tajam tipis di bagian sirip dada. Resiko terpatil selalu muncul karena lele yang dibeli harus dalam kondisi hidup agar terjamin kesegarannya sampai di piring Anda pemirsa. Oke, baik. Lanjut ya. Kayak biasa. Udah dipesan. Jadi ayamnya udah pesan tadi sekitaran 30 tadi kalau nggak salah ya, 30 ekor. Sama lelenya kita udah pesan 8 kilo. Lanjut. Satu lagi favorit pembeli nih, bebek. Untuk bebek, kita pesan tidak terlalu banyak. 5 ekor cukup untuk sehari. Seekor bebek dipotong menjadi 4. Ada proses unik saat memesan bebek. Biasa bulu halusnya tuh suka nyisa kan kurang nyaman pelanggan makannya. Dibakar dulu. Karena setiap hari memborong dalam jumlah banyak, semua belanjaan tadi akan diantar oleh si pedagang pemirsa. Sambil menunggu, kita mulai kesibukan di dapur ya. Pertama, bumbu ungkep ayamnya kita siapkan dulu. Ini bener kan Bu gini Bu ya? Iya benar. Diaduk-aduk biar bawahnya nggak gosong kan apinya di satu titik nih. Tapi ini masak berapa lama Bu? Lah masaknya 2,5 jam. 2 jam. 2 jam. Panas. Udah panas. Iya. Bu, diingetin tapi udah kena. Siap. Latihan jadi asistennya ibu. Ayam ini nanti akan diolah menjadi ayam bakar. Bumbunya campuran bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, juga cabai keriting. Jangan lupa bumbui juga tahu dan tempe. Ungkep sekitar 15 menit saja, sehingga nanti saat dihidangkan cukup digoreng sebentar saja. Bumbunya ada ketumbar, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, dan garam. Setelah selesai dibumbui, ayam, tempe, dan tahu kita dinginkan dulu. Nah, sekarang waktunya kita membuat sate jeroan. Masukkan ampela ayam, hati, dan usus ayam. Ada juga sate udang. Hati-hati ya, awas tertusuk. Sebetulnya nggak semuanya pecel lele ada variasi cumi seperti ini. Kepala dulu. Kepala dulu. Oh, kepala lagi. Jadi ini permintaan pelanggan, jadi disediakan. Aduh, tusuk. Ini yang bener nih. Ini yang bener rapi, lurus. Apalah ini dipikir mau acara berberkitan baru. Mas, silahkan dilanjut. Daripada saya ngacak-ngacak kan.
Jangan lupa cek juga nasi, Ini nasi putih? untuk ratusan porsi pesanan pelanggan Nasi uduk. nanti. Ada 2 jenis nasi yang dimasak, nasi putih dan nasi uduk. Nasi putihnya disiapkan 2 kali lipat lebih banyak. Setelah matang, nasi akan dipindahkan ke alat penghangat nasi. Berat Mas ya? Berat perlu. Pegel habis ini kan. Aduh, ngangkat bos. Iya, kan. Wih, salah. Segone ntar tublek. Oke. Oke. Nasi uduk. Oh, diangkatin lagi ya. Belum buka tokonya aja udah pegel. Oke, istirahat. Lalu, mana lelenya ya? Ternyata lele harus dibumbui dadakan agar rasa dagingnya tetap segar dan tidak amis. Wih, biasa dong bos, bos. Tutup dah, ntar aja ya. Basah bos. Yang penting inilah lelenya di sini. Setelah semua bahan dibumbui, masuk ke lemari pendingin agar bumbu beres, benar-benar udah. meresap. Waktunya kita buka warung. Meja, kursi, dan spanduk mulai kita susun. Jangan lupa lap semua meja dan kursi. Lalu siapkan kecap, sambal tambahan, tusuk gigi, dan tisu di atas meja. Wah, hujan makin deras pemirsa. Semoga pengunjung nanti tetap ramai ya. Sekarang sih sekitar jam 2:30 sore. Ini mulai buka. Kelebihannya warung yang ada sewa rukonya seperti ini, nggak terlalu tepian jalan, jadi bisa buka cepet. Tapi ya ini hujan. Nih, semoga ntar ada pelanggan ya. Ketika sore atau semakin malam, hujannya bisa berhenti. Nah, jelang warung buka, kita mulai siapkan sambal khas pecel lele. Jangan lupa tomatnya, harus yang segar ya, agar sambal tidak terasa asam. Sehari bisa berapa kilo sambal, Bu? Astaga, sehari 20 kilo. Kalau uritan, satenya lah, udangnya, lele, kayak semua sama ya? Iya sama, cuma yang beda kan sambelnya itu. Yang Ini, bikin beda. ini kuncinya di sini. Ternyata sambal ulek ini cukup banyak bahannya. Tomat, cabai, bawang merah, bawang putih kering, kacang tanah, wijen, jeruk limau, gula merah, terasi, dan sedikit kemangi. Yang istimewa, terasinya didatangkan langsung dari Lamongan. Jumlah tomatnya juga harus 36 potong. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jelang sore, para pelanggan mulai berdatangan. Mereka bisa memilih beragam menu yang tersedia yang dibanderol dengan harga bersahabat, antara 12 hingga Rp55.000. Meski kelihatannya mudah, banyak tugas yang ternyata sulit juga pemirsa. Berantakan guys, diulang guys. Yang ini gagal. Karena pengalaman yang terbaik adalah kegagalan. Halah, ngeles aja emang nggak bisa. Ya, melocot cuy. Nah, bisa toh, walaupun setahun begini. Nah, saatnya kita bumbu ikan lelenya. Kunyit, ketumbar, bawang putih, jahe, dan kemiri dijamin membuat lele jadi gurih dan tidak amis. Semakin malam, pengunjung semakin ramai berdatangan. Tak heran, dalam sehari omset penjualan bisa mencapai 6 juta rupiah. Artinya, dalam sebulan setidaknya 175 juta rupiah bisa dihasilkan. Wah, apa ya kunci suksesnya? Ini memang ini ya, ngerintisnya dari nol seperti ini. Bener-bener dari nol sampai lebaran nggak bisa pulang 5 lebaran apa 4 lebaran itu. Itu kenapa nggak pulang, Pak? Ya karena waktu pas lebaran itu kan pada nutup warung-warung makan itu. Nah itu kesempatan kita nyari pelanggan. Nah justru pelanggan-pelanggan itu dari orang-orang lebaran itu. Tahun berapa, Pak?
sekitar tahun 2007. 12 jam membantu Cak Bodong dan semua karyawannya, ternyata saya masih penasaran dengan satu hal pemirsa, spanduk pecel lele. Tapi perjalanan saya masih belum selesai. Kalau Mirsa lihat, di samping saya ini ada spanduk yang bentuknya tuh mirip ya dengan spanduk yang ada di dekat-dekat rumah Mirsa nih, pecel lelenya. Karena spanduk yang dibuat untuk jualan pecel lele Lamongan ini memang dibuat hanya satu orang saja. Saya habisin makan dulu, nanti kita lanjut lagi.